Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Ana di mata kuliah Praktik Diplomasi. Minggu ini temanya adalah pengenalan paspor. Nah, apa itu paspor? Jadi paspor itu dokumen resmi yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Nah, sebagai kartu identitas diri atau tanda pengenal diri dan juga tanda kewarganegaraan. Paspor biasanya diperlukan untuk perjalanan internasional karena harus ditunjukkan ketika memasuki perbatasan suatu negara. Dan paspor juga akan diberi cap atau stempel atau disegel dengan visa yang dilakukan oleh petugas negara tempat kedatangan. Nah, paspor Republik Indonesia itu merupakan dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan perwakilan RI di luar negeri. Paspor ini hanya diberikan kepada warga negara Indonesia. Nah, sesuai dengan peraturan Perundangan Umum Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan RI Pasal 1 Ayat 1, dinyatakan bahwa surat perjalanan RI adalah dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah RI yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan keluar dan atau masuk wilayah negara RI. Kemudian dokumen perjalanan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian terdiri atas paspor dan juga surat perjalanan laksana paspor. Nah, untuk paspor berisi 24 atau 48 halaman dan berlaku selama 5 tahun. Ada wacana berlaku selama 10 tahun. Itu berdasarkan PP nomor 2020. Tapi tahun ini belum diberlakukan. Namun paspor yang diterbitkan oleh perwakilan RI di luar negeri lazimnya menerbitkan paspor dengan jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun setelahnya. Paspor RI merupakan dokumen milik negara yang dapat dibatalkan atau dicabut sewaktu-waktu oleh negara tanpa pemberitahuan. Paspor ini diterbitkan bilingual dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, di halaman pertama paspor RI dapat ditemukan himbauan dari pemerintah sebagai berikut. Yang dalam bahasa Indonesia itu bunyinya, pemerintah Republik Indonesia memohon kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mengizinkan kepada pemegang paspor ini berlalu secara leluasa dan memberikan bantuan dan perlindungan kepadanya. Kemudian dalam bahasa Inggris berbunyi, the government of the Republic of Indonesia requests to all whom it may concern to allow the bearer to pass freely without let or hindrance or afford him or her such assistance and protection. Pada umumnya, paspor Indonesia berlaku untuk seluruh dunia. Namun pada beberapa saat, paspor Indonesia melarang warga negaranya untuk berkunjung ke Israel dan juga Taiwan dengan pencantuman dalam paspor ini dalam situasi tertentu. Nah, halaman kedua dan ketiga dalam paspor Indonesia berisi data pribadi pemegang paspor. Antara lain, datanya adalah foto, jenis, kode negara, nomor paspor, nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, tanggal lahir, tempat lahir, tanggal pengeluaran, tanggal habis berlaku, nomor registrasi, kantor yang mengeluarkan atau tempat pengeluaran paspor, tanda tangan pemegang, pejabat yang mengeluarkan tanda tangan, nama dengan NIK, jabatan, dan cap pegawai yang mengeluarkan paspor. Biasanya kepala kantor imigrasi. Nah, macam-macam paspor. Ada paspor biasa, paspor dinas, paspor diplomatik, Leisure atau paspor khusus yang dikeluarkan oleh PBB, surat perjalanan laksana paspor. Nah, menurut Perpu nomor 36 tahun 1994 pasal 2, Surat Perjalanan Republik Indonesia atau SPRI terdiri dari yang pertama ada paspor biasa, itu warnanya hijau. Kemudian ada paspor diplomatik, itu warnanya hitam. Kemudian ada paspor haji, warnanya coklat. Paspor untuk orang asing, warnanya merah.
kemudian SPLP untuk WNI warnanya hijau muda, SPLP untuk orang asing itu warnanya merah, kemudian SPLP dinas warnanya putih. Nah, selain paspor biasa, ada juga e-paspor. Nah, e-paspor atau elektronik paspor sering juga disebut paspor biometri. Merupakan jenis paspor yang memiliki data biometri sebagai salah satu unsur pengaman paspor. Nah, data biometri tersebut disimpan dalam bentuk chip yang tertanam pada paspor yang berada di bagian depan paspor, seperti dalam gambar berikut. Nah, berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh International Civil Aviation Organization, chip ini berfungsi untuk menyimpan berbagai data biometri dari si pemilik paspor, mulai dari data biometri wajah, biometri sidik jari, dan berbagai data pendukung lainnya. Sehingga hal ini membuat e-paspor lebih aman dibandingkan paspor biasa non-elektronik. Jika e-paspor ini hilang, maka orang lain yang menemukannya akan kesulitan untuk menyalahgunakan atau memalsukan paspor tersebut, karena seluruh data biometri pemilik paspor sudah tertanam dalam chip paspor tersebut. Nah, sehingga e-paspor diklaim lebih aman jika dibandingkan dengan paspor biasa non-elektronik dan lebih ramah lingkungan karena mengurangi pemakaian kertas. Berbagai alasan, inilah yang kemudian membuat beberapa negara menggunakan e-paspor, seperti Malaysia, Amerika Serikat, Australia, Inggris, Jepang, Selandia Baru, Swedia, dan masih banyak lagi. Bahkan mereka mewajibkan orang asing yang datang berkunjung ke negaranya menunjukkan e-paspor. Jadi, jika Anda sering traveling ke luar negeri, sangat dianjurkan untuk memiliki e-paspor. Nah, keuntungan dari e-paspor. E-paspor memberikan beberapa keuntungan bagi pemiliknya dibandingkan dengan paspor biasa non-elektronik. Keuntungan tersebut antara lain yaitu e-paspor sangat sulit untuk dipalsukan atau disalahgunakan oleh orang lain karena memiliki chip yang tertanam di dalam paspor yang berfungsi untuk menyimpan data biometri pemilik paspor, sehingga lebih aman dibandingkan paspor biasa non-elektronik. Yang kedua, khusus di Jakarta dan Bali, pemegang e-paspor tidak perlu lagi mengantri di pintu pemeriksaan imigrasi, namun dapat langsung menuju autogate di bagian penerbangan internasional untuk memindai e-paspornya dan terbang ke negara tujuan liburannya. Jika Anda tidak perlu melewati proses pemeriksaan manual dari petugas Bandara Indonesia, bagi traveler yang sering bepergian ke luar negeri, hal ini tentu akan mempersingkat waktu antrian di bagian imigrasi bandara. Nah, pemegang e-paspor dapat mengunjungi Jepang secara gratis selama 15 hari tanpa harus membayar visa. Anda cukup mendaftarkan e-paspor sebelum keberangkatan ke Jepang. Proses pendaftaran ini memakan waktu 2 hari kerja. Nah, mungkin itu ya sekilas terkait paspor dan e-paspor. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.